Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebelum masuk renungan firman hari ini, mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Tuhan, bentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, tapi kami boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui perenungan firman-Mu ini, kiranya boleh menguatkan iman kami, dan iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ke-12. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-3 sampai ke-7. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia juga pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar hidup benar di hadapan Allah. Pertama, jangan pernah kita punya ilah-ilah lain dalam hidup kita. Terkadang bila mana pencobaan datang begitu berat dan dirasa sudah tidak ada jalan keluar, kita sebagai manusia bisa saja mencari ilah-ilah lain atau jalan keluar yang tidak sesuai kehendak Allah. Melainkan kita sebagai umat Allah harus tetap menyembah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah semata. Jauhkanlah dalam pikiran kita untuk mencari ilah-ilah lain, karena itu bukan menolong, tapi membuat hidup kita jauh dari Allah dan membuat Allah menjadi murka. Kita bisa belajar dari Raja Hizkia, bagaimana ia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Ia hidup jauh dari berhala, hidup percaya, dan hidup seturut kehendak Allah. Maka dari itu Allah begitu menyertai Raja Hizkia. Dia bisa mengalahkan berbagai musuhnya dalam peperangan. Kalau dalam kehidupan sekarang, Allah juga pasti menyertai kehidupan umatnya. Bagi siapa saja yang menaruh pengharapan dan hidup benar di hadapan Allah, dan mengutamakan Allah dalam hidupnya. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah kita percaya penuh kepada pimpinan Allah. Kita terkadang melakukan Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah yang bisa melakukan apa saja, bahkan yang terlihat mustahil bagi manusia. Mari setelah melalui perenungan firman ini, kita terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan tetap setia dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui renungan firman hari ini. Kiranya melalui firman ini Engkau berbicara kepada kami, bagaimana kami bisa hidup jauh dari berhala, kami hidup jauh dari ilah-ilah lain. Kami hanya boleh mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau terus kuatkan iman kami, agar kami boleh tetap setia dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.